kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Ketika kita mendengar kata Wali Sanga atau Wali Songo, kita biasanya langsung memikirkan 9 orang wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya Wali Sanga tidak selalu terdiri dari 9 orang? Wali Sanga sebenarnya adalah sebuah majelis ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, mirip dengan Majelis Ulama Indonesia saat ini. Kata Wali Sanga sendiri adalah gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi. Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti orang kepercayaan khusus, dan sangat berasal dari bahasa Pali atau Prakrit yang berarti perkumpulan suci. Jadi, secara etimologis, Wali Sanga berarti perkumpulan orang-orang suci. Namun, apakah benar bahwa Wali Sanga terdiri dari 9 orang? Ternyata, ini juga tidak sepenuhnya benar. Berbagai naskah kuno memberikan jumlah dan nama yang berbeda untuk anggota Wali Sanga. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Wali Sana, disebutkan ada 8 orang, sementara dalam naskah Babat Tanah Jawi dan Babat Cirebon, disebutkan ada 9 orang, namun dengan nama yang berbeda. Perbedaan nama-nama anggota Wali Sanga ini menimbulkan kebingungan tentang siapa sebenarnya yang termasuk dalam perkumpulan suci ini. Menurut buku Atlas Wali Songo, konsep Wali Sanga bisa dilacak pada konsep kewalian yang diakini oleh penganut Sufisme yang meliputi 9 tingkat kewalian. Tingkat pertama adalah Wali Kutub, pemimpin para wali di alam semesta. Tingkat kedua adalah Wali Madar, yang membantu Wali Kutub. Tingkat ketiga adalah Wali Autat, penjaga 4 penjuru mata angin. Tingkat keempat adalah Wali Abdal, penjaga 7 musim. Tingkat kelima adalah Wali Nujaba, penjaga hukum syariat. Tingkat keenam adalah Wali Nukaba, yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Tingkat ketujuh adalah Wali Hawariyun, pembela kebenaran agama. Tingkat ke-8 adalah Wali Rajabyun, yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Tingkat ke-9 adalah Wali Hatam, yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Dalam penyebaran Islam, Wali Sanga mengadopsi prinsip dakwah yang menyerap unsur budaya lokal yang sesuai dengan tauhid, dan menyampaikan Islam dengan cara dan bahasa yang baik. Konsep ini kemudian diadaptasi dari konsep Dewata Nawasangat, sebuah perkumpulan 9 dewa dalam kosmologi Hindu sebelum kerajaan Majapahit. Konsep Dewata Nawasangat melibatkan dewa-dewa penjaga 8 arah mata angin dan 1 dewa penjaga pusat, yaitu Siwa. Ini kemudian diadaptasi oleh Wali Sanga menjadi konsep Wali Nawasangat, di mana 9 manusia yang dicintai Tuhan menggantikan dewa-dewa tersebut. Dalam sejarah, tokoh-tokoh Wali Sanga juga diposisikan sebagai Wali Lamri, pemimpin masyarakat yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan urusan keduniawian. Gelar Susuhunan, yang diambil dari kata Sehun dalam bahasa Kawi, berarti menjunjung atau menghormati, menjadi gelar untuk guru suci atau mursid thorikoh dalam Islam. Gelar ini kemudian berubah menjadi Sunan. Dengan perubahan waktu, struktur Wali Sanga terus mengalami pergantian anggota. Setiap generasi Wali Sanga memiliki peran dalam penyebaran dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Dari Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Lombok, hingga Papua. Menurut kitab Kanzul Ulum, pembentukan Wali Sanga dilakukan oleh Sultan Turki, Sultan Muhammad I, yang mengirim 9 ulama sebagai tim khusus penyebar Islam di Pulau Jawa. Anggota Wali Sanga generasi pertama ini berasal dari berbagai negara, termasuk Turki, Samarkand, Mesir, Maroko, dan Persia. Dengan masuknya anggota baru seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga, dakwah Islam terus meluas ke seluruh Nusantara. Pada generasi selanjutnya, struktur Wali Sanga terus berubah dengan masuknya anggota baru untuk menggantikan yang wafat. Generasi demi generasi,
Wali Sanga terus berperan penting dalam penyebaran dan penguatan Islam di Nusantara. Jadi, Wali Sanga bukanlah sekedar 9 orang wali. Ini adalah sebuah konsep majelis ulama yang terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Dengan memahami sejarah dan konsep ini, kita dapat lebih menghargai peran Wali Sanga dalam penyebaran Islam di tanah Jawa dan Nusantara. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.